Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajarnya. Sebelumnya Ibu Anita mau sedikit menginformasikan ke kalian. Sebelumnya Bu Anita minta maaf untuk beberapa waktu ke depan, ya kemungkinan sampai nanti bulan November mungkin Bu Anita akan belajarnya melalui video pembelajaran seperti ini karena Bu Anita sedang melaksanakan kuliah PPG. Jadi untuk beberapa bulan ke depan Bu Anita nggak bisa hadir di kelas kalian, tapi Bu Anita setiap hari ada di sekolah ya, tapi Bu Anita tidak bisa masuk ke kelas karena Bu Anita sendiri pun sedang melaksanakan pembelajaran yaitu kuliah PPG. Bu Anita harap walaupun dengan pembelajarannya dengan video seperti ini kalian bisa tetap melaksanakan pembelajaran seperti biasanya, dan Bu Anita juga sangat berharap kerjasamanya dengan kalian. Walaupun Ibu tidak memantau kalian di sekolah, di kelas, ya Ibu harap kalian bisa mengikuti pembelajarannya sesuai dengan arahan nanti dari guru yang membimbing kalian. Jadi mungkin ketika Bu Anita memberikan materi, Bu Anita memberikan materinya melalui video dengan harapan pembelajaran kalian juga tidak tertinggal dan Bu Anita juga bisa tetap melaksanakan pembelajaran yang ada di perkuliahan Bu Anita. Dan dari video ini Ibu juga berharap kalian bisa memahaminya dengan baik. Semoga nanti apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik, dan kalaupun memang ada suatu pertanyaan dari kalian, ya ada pembelajaran yang sekiranya tidak bisa kalian pahami, silakan kalian catat saja poin-poinnya. Nanti kalian bisa berikan kepada guru yang membimbing kalian, dan di pertemuan selanjutnya mungkin akan Ibu bahas melalui pertanyaan kalian, akan Ibu jawab melalui video juga. Tuh, jadi anak-anak, Bu Anita mohon sekali kerjasamanya beberapa bulan ke depan. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik, kalian bisa memahami, Ibu juga masih bisa tetap mengajar walaupun melalui media seperti ini. Jadi kita masih bisa sama-sama berjalan melaksanakan tugas kita masing-masing. Itu sih harapan Ibu, dan sekali lagi Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Baik, seperti biasanya sebelum dimulai Ibu berharap sekretaris sudah mengabsen siapa saja yang tidak hadir hari ini. Tolong dicatat di kertas lembar siapa aja yang tidak hadir temannya. Kalau kalian tahu keterangannya silakan kalian tulis keterangannya. Nanti setelah pembelajaran Ibu selesai, tolong kalian berikan laporan absensinya kepada guru yang membimbing kalian. Ya, jadi Ibu juga tahu, Ibu juga mendapatkan laporan kira-kira siapa saja yang tidak masuk hari ini. Baik, tidak panjang lebar, silakan kalian buka buku bahasa Indonesia kalian, buka LKS-nya seperti biasa, LKS bahasa Indonesianya. Lalu silakan dibuka halaman 14. Oke, semuanya dibuka halaman 14 dulu. Di halaman 14 ini kita sudah masuk materi kedua, yang mana kemarin materi pertama yaitu kita membahas mengenai berita. Dan materi kedua ini yaitu membahas mengenai iklan sebagai sarana komunikasi. Ya, silakan kalian buka bab 2-nya. Materi bab 2, iklan sebagai sarana komunikasi. Sambil Ibu menjelaskan, sambil kalian perhatikan juga buku yang sudah kalian miliki masing-masing. Nanti sekiranya ada poin-poin yang ingin kalian tambahkan dari penjelasan Ibu, silakan kalian tambahkan di buku kalian. Dan sekiranya ada pembahasan yang kurang bisa kalian pahami, silakan kalian catat dan nanti diserahkan ke guru pembimbingnya. Baik, di materi bab 2 ini kita akan mempelajari mengenai iklan sebagai sarana komunikasi. Yang kita ketahui bersama bahwasannya sarana komunikasi atau alat komunikasi yang mungkin sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu adalah handphone.
Ya, kalau zaman dulu mungkin adanya surat. Kalau sekarang kalian, sarana komunikasi kalian, alat komunikasi ataupun media komunikasi kalian yang sangat mudah dan efektif adalah satu-satunya handphone kalian masing-masing. Yang mana dari handphone tersebut kalian bisa melakukan komunikasi kepada siapapun. Kalian bisa mengetahui kabar dari handphone kalian kepada siapapun. Nah, jadi pesan apa yang ingin kalian sampaikan, informasi apa yang ingin kalian sampaikan, atau kalian ingin dapatkan, kalian bisa melakukannya di handphone kalian masing-masing. Namun tidak semuanya pada saat ini, tidak semuanya informasi, tidak semuanya pengumuman bisa kita sebarluaskan atau bisa kita gunakan dalam handphone kita masing-masing. Ya, contohnya, salah satu contohnya adalah iklan. Iklan ini juga sebagai alat komunikasi, sebagai sarana komunikasi yang mana digunakan ya orang-orang yang memiliki produk, orang-orang yang memiliki jasa yang mana ingin menyebarluaskan produk atau jasa yang ia miliki, sehingga produk atau jasa tersebut dapat disebarluaskan, dapat diterima kepada semua khalayak umum. Ya, jadi selain handphone, di sini juga ada iklan ya sebagai sarana komunikasi, sebagai alat komunikasi yang mana ketika kita mungkin memiliki usaha, ya usaha kita masih kecil yang mana belum banyak orang mengetahui usaha tersebut. Nah, iklan ini adalah sebagai salah satu sarana komunikasi. Ya, mungkin bisa kalian lihat di televisi, kalian lihat di internet, ya, di YouTube. Bahkan sekarang ketika kalian menyaksikan video di YouTube, banyak sekali iklan-iklan yang bermunculan. Nah, itu adalah salah satu kegunaan iklan sebagai sarana komunikasi yang mana dia menyampaikan, dia menginformasikan produk atau jasa yang ia miliki kepada khalayak umum. Ya, jadi bisa nih nanti kalau kalian punya usaha kecil-kecilan, kalian buat iklan dari produk atau jasa yang kalian miliki. Misalnya mamanya jualan di rumah, ya kalian bisa buat iklannya ya sehingga jualan atau produk mama kalian tersebut yang sedang dikembangkan bisa disebarluaskan ke khalayak umum. Ya, jadi iklan di sini bukan harusnya tidak semuanya iklan yang ada di televisi, tapi ada iklan media cetak, ya ada iklan media elektronik. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Jadi di materi kedua ini kita akan membahas iklan sebagai sarana komunikasi. Selain iklan pun nanti kita juga akan membahas mengenai slogan dan poster karena keduanya itu saling berhubungan. Ya, iklan, slogan dan poster itu merupakan salah satu unsur yang mungkin saling berhubungan dan keduanya memiliki keterkaitan. Itu. Jadi untuk iklan sendiri, ya jadi sini kita harus bisa membedakan apa itu iklan, apa itu poster dan slogan. Sebenarnya ketiga-tiganya ini adalah contoh dari sarana komunikasi karena ketiga-tiganya bisa kita gunakan sebagai sarana komunikasi, bisa kita gunakan sebagai media komunikasi. Iklan, poster, slogan itu sama, tapi apa sih yang membedakan antara iklan, slogan, dan poster? Nah, ini akan kita jelaskan, akan kita bahas satu persatu di dalam materi ini. Yang pertama di halaman 14 itu di buku kalian ada iklan. Ya, pengertian iklan itu adalah teks iklan merupakan salah satu metode promosi yang efektif dalam memasarkan berbagai produk kepada konsumen karena daya jangkauannya yang luas. Nah, ini yang tadi sudah Ibu sampaikan bahwasannya ketika kita membuat sebuah iklan ya, terutama dalam media elektronik ya, maka di situ jangkauannya itu sangat luas ya, yang akan mengetahui produk yang kita sebarluaskan itu akan banyak diterima oleh khalayak ramai. Jadi iklan itu adalah suatu informasi yang mana di dalamnya itu berisi kalimat mengajak, kalimat mendorong dan membujuk supaya orang yang menyaksikan atau melihat iklan kita ini dapat tertarik dengan produk atau barang yang kita promosikan. Ya, jadi sebuah iklan itu berisi, kita ulangi lagi ya. Jadi sebuah iklan itu berisi suatu informasi yang dimana di dalamnya itu terdapat
kalimat mengajak, membujuk dan mendorong supaya khalayak ramai itu ingin mengetahui, ingin mencoba produk atau jasa yang kita tawarkan. Jadi kalau dalam iklan itu pasti ada produk ataupun jasa yang kita punya, yang kita miliki, yang akan kita sebarluaskan, yang akan kita promosikan. Jadi dari iklan itu kita harus memiliki kalimat-kalimat membujuk sehingga orang lain juga tertarik dengan produk ataupun jasa yang kita tawarkan. Nah, itu pengertian dari iklan sendiri. Lalu ada yang namanya dengan slogan. Ya, slogan itu dapat disimpulkan bahwa kata-kata atau kalimat pendek ya yang mana kalimatnya itu terkesan mencolok dan bersifat menarik. Nah, biasanya untuk slogan ini digunakan oleh sebuah organisasi, sebuah perusahaan sebagai semboyan ataupun jargon-jargon dalam organisasi tersebut. Nah, jadi biasanya kalau slogan ini kata-katanya itu tidak panjang, tapi singkat, pendek, yang mana menarik dan mudah diingat. Ya, jadi semboyan ataupun jargon yang dimiliki oleh sebuah organisasi atau dimiliki oleh sebuah perusahaan. Nah, itu disebut dengan semboyan, disebut dengan slogan. Ya, contohnya misalnya ada slogan dari teh botol sosro, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Nah, itu kan slogan. Itu slogan yang dimiliki oleh produk teh botol sosro itu, yang mana kalimatnya itu tidak panjang, ya kalimatnya itu singkat, tapi ketika orang membacanya, ya jadi kata-kata itu menarik sehingga mudah diingat oleh orang lain gitu. Ataupun mungkin slogan HUT RI ke-77 tahun ini, yaitu yang mana slogannya adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ya, kalau nggak salah seperti itu. Nah, itu adalah salah satu slogan ataupun semboyan jargon dari HUT RI yang ke-77 ini. Jadi banyak sekali kalimat-kalimat slogan yang mungkin sering kalian temui, mungkin sering kalian baca. Ya, biasanya itu ditempel-tempel di tempat umum. Atau misalnya dunia itu lebih indah tanpa narkoba, say no to drugs. Nah, itu salah satu dari slogan, salah satu dari kata-kata slogan yang mana memiliki kata yang singkat tapi menarik dan mudah diingat. Lalu yang ketiga ada namanya poster. Nah, kalau poster ini adalah media komunikasi, media publikasi yang mana berisi sebuah tulisan dan gambar dengan tujuan untuk menyampaikan ataupun memberikan informasi kepada khalayak ramai. Jadi kalau poster ini hampir sama sebenarnya dengan slogan ya. Sebenarnya ketiganya ini hampir sama, namun mungkin fungsinya berbeda dan ada beberapa perbedaan di antaranya. Kalau poster itu lebih kepada tulisan dan gambar. Jadi poster itu ada tulisan dan ada gambarnya. Kalau slogan itu mungkin hanya tulisan saja, kalimat-kalimat atau kata-kata yang singkat saja tanpa adanya gambar. Tapi kalau poster itu lebih identik kepada gambar, yang mana gambarnya itu juga biasanya disertai dengan sedikit tulisan yang menjelaskan dari gambar tersebut, seperti itu. Jadi itu ketiga pengertian dari sarana komunikasi yang bisa digunakan, adanya iklan, slogan, dan ada poster. Lalu selanjutnya di sini ada unsur-unsur iklan, slogan, dan poster di bawahnya itu. Nah, ini yang unsur-unsur ini yang membedakan antara iklan, slogan, dan poster. Nah, situ ada iklan. Iklan itu mengandung gambar, ya unsurnya itu iklan tuh ada gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Jadi kalau unsur dari sebuah iklan itu adanya gambar, adanya kata-kata, adanya gerak dan suara. Kalian bisa lihat iklan di media elektronik, di televisi, di internet dan lain sebagainya, di mana iklan itu dibuat sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Karena di situ memiliki unsur yang lengkap.
dia ada gambar, yang mana gambarnya tidak hanya berdiam saja, tapi gambarnya juga bisa gerak, ditambahi dengan tulisan dan juga ditambahi dengan suara. Nah, jadi kalau iklan ini unsurnya lengkap. Ada gambar, ada tulisan, ada suara, dan adanya gerak. Nah, itu yang membedakan antara iklan dengan sarana komunikasi lainnya. Tuh. Lalu slogan itu unsurnya hanya ada tulisan saja, yang mana tulisannya itu juga tidak terlalu panjang, hanya kata-kata saja atau kalimat singkat. Ya, jadi kalau slogan unsurnya tidak ada suara, tidak ada gambar, tapi hanya ada tulisan saja, yang mana tulisannya itu tidak terlalu panjang. Ketiga, yaitu poster. Unsur dari poster itu adanya gambar dengan tulisan. Ya, jadi Ibu ulangi, kalau tadi iklan unsurnya itu lengkap, ada gambar, ada suara, ada gerak, dan ada kata-kata. Kalau slogan hanya ada kata-kata saja. Ya, jadi kalau kalian mungkin sering lihat kayak spanduk yang berisi kalimat singkat tanpa adanya gambar, itu disebut dengan slogan. Contohnya tadi ya, say no to drugs, itu kan biasanya bisa sering kita lihat spanduk-spanduk seperti itu ya. Atau jagalah kebersihan, tanpa adanya gambar sedikit pun itu disebut dengan slogan. Tapi kalau sudah ditambahi gambar, berarti itu masuknya ke poster. Jadi yang membedakan antara slogan dan poster ya hanya itu saja. Yang membedakan hanya kalau slogan tidak ada gambar, kalau poster kata-kata ditambahkan dengan gambar. Nah, kalau iklan beda lagi. Nah, mungkin kalau iklan kalian lebih mudah untuk membedakannya karena sangat berbeda jauh dengan slogan dan poster. Nah, itu unsur-unsur yang dimiliki oleh iklan, slogan, dan poster. Dari unsur ini kita bisa melihat perbedaannya. Oh, ternyata perbedaan dari ketiga sarana tersebut ya di unsurnya itu ya. Jadi dari unsur itu kita sudah bisa membedakan yang mana yang dinamakan iklan, yang mana yang dinamakan poster, dan yang mana yang dinamakan slogan. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini Ibu mau membahas sedikit mengenai iklan. Jadi iklan itu sebenarnya jenisnya banyak sekali. Ya. Mungkin bisa kalian lihat di halaman 17. Silakan dibuka dulu halaman 17. Sudah? Nah, di halaman 17 itu ada pola-pola penyajian iklan. Yang mana di situ adalah jenis-jenis dari iklan itu sendiri. Nah, jadi untuk iklan itu tadi Ibu sebutkan bahwa iklan itu jenisnya banyak. Jadi sebenarnya iklan itu tidak hanya mempromosikan, tidak hanya menginformasikan mengenai suatu produk ataupun jasa yang ingin kita jual, tapi juga bisa menginformasikan sebuah pengumuman atau pemberitahuan. Nah, sini untuk jenis iklan, silakan kalau ada yang mau mencatat di buku kalian di halaman 17 itu ada, tapi nanti ada yang sedikit Ibu tambahkan. Jadi untuk jenis iklan ini dibagi menjadi 2 bagian. Ya, ada jenis iklan berdasarkan penyampaiannya. Nah, itu sama dengan yang di buku LKS kalian. Iklan berdasarkan penyampaiannya dan iklan berdasarkan tujuannya. Nah, jadi iklan berdasarkan penyampaian dan iklan berdasarkan tujuan. Yang ada di buku kalian adalah yang berdasarkan penyampaian. Ya, sedangkan yang di tujuan nanti boleh kalian tambahkan. Yang pertama, iklan berdasarkan penyampaian itu ada iklan media cetak dan ada iklan media elektronik. Nah, kalau media cetak itu biasanya iklan yang ada di koran. Ya, kalian bisa lihat di koran itu bukan hanya berita saja, tapi ada juga beberapa iklan yang dimasukkan ke dalam koran. Lalu iklan yang ada di media cetak ini
dibagi lagi menjadi dua. Ada iklan baris dan ada iklan kolom. Ya, boleh ditambahkan di media cetak itu ada iklan baris dan adanya iklan kolom. Ya, kalau iklan baris itu iklannya hanya beberapa baris saja, 3 sampai 4 baris. Jadi iklannya itu sangat singkat, sangat pendek gitu. Kalau beberapa kolom, nah iklannya ini terdiri dari beberapa paragraf. Jadi tidak juga terlalu panjang. Ya, jadi iklan-iklan yang ada di koran itu memang sedikit-sedikit saja, karena koran itu utamanya adalah untuk menyampaikan sebuah berita, namun tetap ada iklan tapi tidak terlalu banyak. Tuh. Lalu selanjutnya yang kedua adanya iklan elektronik. Iklan elektronik itu iklan yang di radio, iklan yang di televisi, ya, di internet, di YouTube, di film dan lain sebagainya. Itu iklan elektronik. Selanjutnya iklan berdasarkan tujuannya. Ini boleh kalian tambahkan. Iklan berdasarkan tujuannya itu ya ada 3 jenisnya: iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan adanya iklan penawaran. Ya, iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Nah, kalau iklan pemberitahuan ini biasanya mungkin seringnya ada di koran ya, seperti kalian bisa lihat beberapa contoh iklan pemberitahuan ini tentang misalnya ada reuni akbar. Nah, itu biasanya ada di sebuah koran. Nah, itu salah satu contoh dari iklan pemberitahuan. Adanya misalnya yang meninggal dunia. Nah, itu biasanya ada tuh, tapi orang-orang yang tokoh-tokoh yang memang penting di dalam organisasi tersebut. Jadi ada di iklan pemberitahuan itu ada di koran. Nah, itu tadi contohnya bisa mengenai reuni akbar ya, ataupun misalnya tentang orang meninggal dunia. Nah, tapi orang-orang yang memang memiliki kedudukan yang penting. Nah, itu biasanya ada di dalam sebuah koran. Itu iklan pemberitahuan. Lalu iklan layanan masyarakat. Nah, itu iklan layanan masyarakat itu seperti misalnya layanan masyarakat keluarga bahagia, iklan layanan masyarakat mungkin vaksin mengenai COVID dan lain sebagainya, itu iklan masyarakat. Lalu selanjutnya ada iklan penawaran. Nah, iklan penawaran ini iklan yang biasa mungkin sering kalian lihat, yaitu iklan yang mempromosikan atau menyampaikan produk atau jasa yang diperjualbelikan. Nah, itu contoh itu jenis-jenis dari iklan. Jadi iklan itu dibagi menjadi 2, iklan berdasarkan penyajiannya atau berdasarkan penyampaiannya, dan iklan berdasarkan tujuannya. Oke. Lalu selanjutnya sama halnya mungkin seperti iklan, poster juga sama ya. Poster juga memiliki jenisnya banyak, ada beberapa. Ada poster niaga. Poster niaga itu hampir sama dengan iklan, yang mana dia menyampaikan atau mempromosikan sebuah produk atau jasa. Itu poster niaga. Yang kedua ada poster pendidikan, yang mana posternya itu berhubungan atau berisi mengenai kegiatan pendidikan. Poster penerangan. Nah, ini poster penerangan itu seperti poster-poster layanan masyarakat yang mana menyampaikan sebuah informasi kepada khalayak umum. Yang terakhir adanya poster kegiatan. Poster kegiatan itu biasanya misalnya ada sebuah ingin melaksanakan sebuah kegiatan ya, seperti misalnya kegiatan persami, kegiatan LDKS, kegiatan lomba. Nah, itu biasanya membuat poster ya. Biasanya penyelenggara acara membuat poster yang mana di situ disampaikan informasi acaranya bagaimana, kegiatannya apa saja, pesertanya siapa ya, biasanya dikenakan biaya atau tidak, waktunya kapan, tempatnya di mana. Nah, itu
adalah contoh poster kegiatan yang mana berisi sebuah kegiatan dari suatu kegiatan yang akan diselenggarakan. Seperti itu. Nah, di sini di halaman 15, nah ini ada beberapa contoh atau beberapa gambar dari slogan poster. Ya, kalian bisa lihat. Sini yang pertama, aku generasi peduli pajak. Nah, ini contoh poster. Kenapa? Karena ada gambarnya. Ya, di sini juga termasuk ke dalam poster penerangan. Ya, di sini menyampaikan mengenai layanan masyarakat, yaitu mengenai sebuah pemberitahuan mengenai pajak. Lalu di sini ada kebersihan sebagian dari iman. Nah, ini juga termasuk ke dalam poster karena ada gambarnya juga, ya. Itu. Lalu di sini ada stop AIDS. Stop AIDS, aku peduli AIDS, jauhi penyakitnya, jangan orangnya. Nah, ini juga termasuk ke dalam poster. Jadi yang ada gambarnya itu masuk ke dalam poster, tapi kalau hanya tulisan saja masuknya ke dalam slogan. Gitu. Nah, baik, untuk materi kedua ini mungkin pertemuan kali ini Ibu hanya menyampaikan sampai di sini dulu. Ya, nanti mungkin Ibu akan membuatkan video lagi mengenai materi atau pembahasan selanjutnya. Nah, untuk materi yang kedua ini, jika memang ada poin-poin yang belum bisa kalian pahami dengan baik, silakan kalian catat. Ya, kalian catat di kertas lembar. Nanti setelah pembelajaran Ibu, kalian serahkan ke guru pembimbingnya. Nah, guru yang menemani kalian saat menyaksikan video ini. Nanti kalau ada pertanyaan akan Ibu jawab di video berikutnya. Oke, kalaupun sekiranya video ini ingin kalian ulangi kembali, silakan, boleh kalian minta diulangi kembali supaya lebih paham, supaya lebih jelas. Minta diulangi untuk diputarkan kembali video ini. Ya, jadi mungkin yang Ibu sampaikan untuk video pertemuan kali ini sampai di sini. Ya, untuk pesan Ibu tadi yang pertama, silakan untuk sekretaris mencatat siapa saja yang tidak hadir. Lalu selanjutnya silakan yang ingin ditanyakan kalian tulis apa yang ingin kalian tanyakan di kertas lembar dan diberikan kepada guru petugas yang mendampingi kalian. Baik itu laporan siswa yang tidak hadir ataupun pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan saat hari ini, jika waktunya masih cukup, silakan kalian kerjakan tugas kognitif ya, yang ada di materi 2, yang ada di bab 2. Tugas kognitif di halaman 16, halaman 18, halaman 19. Ya, jadi tugas kognitifnya halaman 16. Halaman 15, halaman 16, halaman 18 dan halaman 19. Jadi ada 4 tugas kalian. Kalau waktunya masih cukup, silakan kalian kerjakan langsung di buku LKS-nya. Kalau tidak cukup, kalian lanjutkan di rumah. Ya, nanti dikumpulkan ketika pembelajaran berikutnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan di materi kali ini, di video kali ini. Semoga apa yang tadi Ibu sudah sampaikan bisa kalian terima dengan baik. Sebelumnya Ibu minta mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan. Ibu juga minta maaf atas keterbatasan ini. Semoga kalian tetap semangat dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.